Kitab Aks, pasal 27. Ketika tiba waktunya Paulus diberangkatkan ke provinsi Italia untuk menghadap raja tertinggi Romawi di ibu kota Roma, dia dan beberapa tahanan lain diserahkan kepada seorang komandan kompi Romawi bernama Julius, anggota batalion khusus kerajaan. Rekan-rekan Paulus ikut menyertai dia, termasuk saya, Lukas. Aristarkus yang berasal dari kota Tesalonika di provinsi Makedonia, juga pergi bersama kami. Kemudian kami naik kapal yang berasal dari kota Adramitium, yang akan berlabuh di beberapa pelabuhan di sepanjang pantai provinsi Asia. Besoknya kami tiba di Sidon. Julius berbaik hati kepada Paulus dengan mengizinkan dia turun untuk mengunjungi teman-temannya di kota itu, supaya mereka bisa memberikan apa yang dia perlukan. Sewaktu kami berangkat dari Sidon, angin kencang bertiup dari arah depan kapal. Jadi kapal berlayar menyusuri pinggiran Pulau Siprus supaya terlindung dari angin itu. Sesudah kapal menyeberangi lautan luas di depan provinsi Kilikia dan Pamfilia, kami pun tiba di kota Mira di provinsi Likia, lalu turun dari kapal itu. Ternyata di Mira ada kapal dari kota Alexandria yang akan berangkat ke Italia. Maka Komandan Julius mengurus supaya kami semua bisa ikut menumpang di kapal itu. Karena angin terus bertiup dengan keras dari arah depan kapal, selama beberapa hari pelayaran kami maju dengan sangat lambat, dan dengan susah payah kami tiba di dekat kota Knidus. Kemudian, karena angin terus saja menghalangi kapal bergerak maju, maka kami berlayar ke arah selatan. Dengan menyusuri pantai selatan Pulau Kreta dekat Tanjung Salmone, kapal sedikit terlindung dari angin. Dengan susah payah kami berlayar di sepanjang pantai selatan itu sampai tiba di suatu tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Kami sudah kehilangan banyak waktu, dan karena hari puasa orang Yahudi sudah lewat, tidak aman lagi untuk melanjutkan pelayaran. Karena itu, Paulus memperingatkan Julius dan para anak buah kapal. Katanya, "Saudara-saudara, berdasarkan perhitungan saya, sangatlah berbahaya jika kita melanjutkan. Kita akan menghadapi bencana dan kerugian besar, bukan hanya pada kapal dan muatannya, tetapi nyawa kita pun bisa terancam." Tetapi Julius lebih percaya kepada pengemudi dan pemilik kapal daripada kata-kata Paulus. Dan memang pelabuhan itu bukan tempat yang baik untuk tinggal selama musim dingin. Karena itu, kebanyakan anak buah kapal memilih untuk terus berlayar dan berusaha sampai ke pelabuhan Phoenix, supaya kami semua bisa tinggal di sana selama musim dingin. Pelabuhan itu lebih terlindung dari angin karena menghadap ke barat daya dan barat laut. Jadi ketika angin mulai bertiup pelan dari arah selatan, para anak buah kapal menyangka mereka sudah bisa berlayar lagi sesuai rencana. Karena itu, mereka mengangkat jangkar dan berlayar lagi menyusuri pantai selatan Kreta. Namun tidak lama kemudian, angin topan, yang terkenal sebagai angin timur laut, bertiup dari arah pulau itu. Kapal kami terjebak di tengah angin topan dan tidak mungkin bisa berlayar lagi melawan angin keras itu. Jadi para anak buah kapal membiarkan kapal terbawa oleh angin. Ketika kami sedikit terlindung dari badai karena melewati tepian sebuah pulau kecil bernama Clauda, dengan susah payah kami berhasil mengamankan perahu kecil yang terikat di belakang kapal itu. Sesudah perahu kecil itu ditarik ke atas, para anak buah kapal memasang tali kuat-kuat melingkar di sekeliling kapal, lalu menurunkan layar dan jangkar supaya kapal lebih lambat terbawa angin. Mereka melakukannya karena takut jangan sampai kapal itu terkandas di Sirtis, yaitu daerah perairan dangkal yang berpasir. Tetapi angin topan dan gelombang masih sangat kencang menghantam kapal, sehingga besoknya, para anak buah kapal membuang muatan ke laut supaya kapal lebih ringan. Hari berikutnya, mereka bahkan membuang sebagian alat-alat kapal ke laut. Berhari-hari lamanya kami tidak melihat matahari atau bintang.
Angin topan terus saja bertiup kencang. Sampai akhirnya kami tidak punya harapan lagi untuk bisa selamat. Apalagi, selama berhari-hari itu kami semua juga tidak makan. Kemudian Paulus berdiri di antara kami dan berkata, "Saudara-saudara, seandainya dulu kalian mengikuti saran saya supaya tidak berlayar dari kereta, kita tidak akan mengalami bencana dan kerugian seperti ini. Tetapi sekarang, saya menasihatkan supaya kalian jangan putus asa, karena tidak ada satupun di antara kita yang akan mati. Hanya kapal ini saja yang hancur nanti." Saya berkata begitu karena tadi malam, saya didatangi oleh malaikat utusan Allah yang saya sembah dan saya layani. Malaikat itu berkata, "Paulus, jangan takut. Kamu pasti akan menghadap Raja Romawi. Dan atas kebaikan hati Allah kepadamu, Dia berjanji bahwa semua orang yang berlayar denganmu akan selamat. Jadi saudara-saudara, janganlah putus asa. Karena saya yakin Allah akan menepati janjinya itu kepada saya. Tetapi kapal ini pasti akan terkandas di sebuah pulau. Sampai malam ke-14, kapal masih diombang-ambingkan angin topan di tengah Laut Adria. Lalu pada tengah malam para anak buah kapal merasakan kapal sedang mendekati daratan. Lalu mereka mengukur kedalaman laut dengan menjatuhkan batu bertali. Ternyata dalamnya kira-kira 37 meter. Sesudah maju sedikit lagi, mereka kembali mengukur kedalaman dan ternyata laut di tempat itu dalamnya hanya 27 meter. Karena takut kalau kapal terkandas pada batu karang, mereka menurunkan 4 jangkar di bagian belakang untuk memperlambat laju kapal, sambil berharap supaya hari cepat pagi. Tetapi waktu itu para anak buah kapal menurunkan perahu kecil untuk melarikan diri. Mereka menipu kami dengan berpura-pura mau menurunkan beberapa jangkar dari depan kapal. Tetapi Paulus berkata kepada Yulius dan tentara-tentaranya, "Kalau anak buah kapal itu tidak tetap tinggal di dalam kapal, kalian semua tidak akan selamat." Jadi para tentara memotong tali-tali yang mengikat perahu kecil itu dan membiarkannya jatuh dan hanyut terbawa ombak. Menjelang pagi, Paulus mendesak kami semua untuk makan dengan berkata, "Sudah 14 hari kita tidak makan apa-apa karena menunggu dengan khawatir. Karena itu, saya mohon saudara-saudara, makanlah sekarang, demi kebaikan kalian. Karena percayalah, tidak seorang pun dari antara kalian yang akan binasa. Bahkan sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan ada yang hilang." Sesudah berkata begitu, Paulus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu di hadapan semua orang. Lalu dia menyobek-nyobek roti itu, mengambil sebagian dan mulai makan. Lalu kami semua menjadi bersemangat lagi dan ikut makan bersama Paulus. Kami yang ada di kapal itu berjumlah 276 orang. Sesudah kami semua makan dengan cukup, para anak buah kapal meringankan kapal lagi dengan membuang muatan gandum ke laut. Ketika matahari sudah terbit, mereka melihat daratan yang tidak dikenal. Tetapi di situ ada teluk yang berpantai. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba mendaratkan kapal di pantai itu. Mereka pun memotong tali-tali jangkar dan membiarkan jangkar itu tenggelam ke laut, serta melepaskan tali-tali yang mengikat alat kemudi kapal. Lalu mereka menaikkan layar supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi di suatu tempat yang dangkal, kapal itu menabrak pasir sehingga terkandas. Bagian depan kapal terbentur dengan sangat keras ke pasir sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan bagian belakang kapal mulai hancur dihantam ombak. Pada waktu itu, tentara-tentara berencana untuk membunuh semua tahanan supaya tidak ada yang berenang ke darat dan melarikan diri. Tetapi Yulius mau menyelamatkan Paulus. Maka dia melarang mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang bisa berenang lebih dulu terjun ke laut dan berenang ke daratan.
Sedangkan penumpang lain yang tidak bisa berenang disuruh berpegangan pada papan-papan pecahan kapal atau benda-benda lain yang mengapung. Dengan cara begitu, semua orang sampai di pantai dengan selamat. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur atas tangan-Mu yang memandu hidup kami, bahkan di tengah badai yang kami hadapi. Sebagaimana Paulus tetap teguh dalam iman di tengah lautan yang bergelora. Tolonglah kami untuk percaya pada janji-janji-Mu di masa pencobaan kami sendiri. Semoga kami menemukan kekuatan dalam kehadiran-Mu dan keberanian untuk membagikan pengharapan yang kami miliki di dalam-Mu kepada orang lain. Biarlah damai sejahtera-Mu memerintah atas kami, Tuhan. Amin.